Ini adalah kisah seorang perempuan bijak. Seorang istri yang berpikir cepat, bertindak tepat, dan tidak takut mengambil keputusan besar, keputusan yang kemudian menyelamatkan keluarganya dari pertumpahan darah. Nama Abigail dalam bahasa Ibrani ditulis Avigail, artinya kegembiraan ayah atau sumber kebanggaan ayahnya. Ia adalah istri dari seorang kaya raya bernama Nabal, seorang keturunan Kaleb yang tinggal di Maon, dekat wilayah perbukitan Karmel, selatan Yehuda. Abigail adalah gambaran perempuan yang lengkap. Ia cantik secara penampilan dan cerdas secara pikiran. Sementara suaminya, Nabal, dikenal sebagai orang yang keras kepala, kasar, dan tidak tahu diri. Pertama Samuel 25 ayat 3. Nama Nabal sendiri dalam bahasa Ibrani berarti bodoh, bejat, atau kasar. Dalam Alkitab, istilah ini sering dipakai untuk menggambarkan orang yang tidak takut akan Tuhan dan bertindak secara moral yang rusak. Mazmur 14 ayat 1. Nabal seorang yang kaya, Alkitab mencatat dia memiliki 3.000 domba dan 1.000 kambing. Sebuah jumlah yang sangat besar di saat itu. Saat itu, Daud masih hidup sebagai pelarian. Ia bersama 600 orang pengikutnya bersembunyi di padang gurun karena diburu Raja Saul. Ketika mereka melewati wilayah Nabal, mereka tidak merampas apa-apa. Bahkan, mereka justru melindungi para gembala milik Nabal siang dan malam dari perampok atau binatang liar. 1 Samuel 25 ayat 7 dan ayat 15-16. Menjelang masa pengguntingan bulu domba, yaitu musim panen besar bagi para peternak, Daud mengirim utusan kepada Nabal. Ia hanya meminta sedikit bantuan makanan kepada Nabal. Hal ini sesuai dengan tradisi umum dalam budaya Ibrani saat itu, yaitu hasil panen kerap dibagikan sebagai bentuk ucapan syukur. 1 Samuel 25 ayat 8. Namun Nabal menolak mentah-mentah. Ia bukan hanya pelit dan tidak mau berbagi, tapi ia juga menghina Daud secara terbuka dengan seolah-olah menanyakan siapa Daud dan dari mana asal-usulnya. Pertama Samuel 25 ayat 10. Hal ini memicu kemarahan Daud. Bagi seorang pemimpin seperti Daud, itu bukan hanya penghinaan pribadi, tetapi pengingkaran terhadap reputasi dan kehormatan. Kemarahan Daud membuat ia bersumpah bahwa tidak akan ada satupun laki-laki yang hidup di rumah Nabal pada keesokan paginya. 1 Samuel 25 ayat 13-22. Daud kemudian membawa 400 prajurit bersama dirinya mendatangi tempat Nabal. Ketika mendengar hal itu, seorang pelayan Abigail dengan segera datang kepada Abigail dan memberitahu hal tersebut. Menyadari suaminya telah membuat keputusan bodoh, Abigail segera bertindak. Tanpa memberitahu suaminya, ia menyiapkan makanan dalam jumlah besar. Sebanyak 200 roti, 2 kirbat anggur, 5 ekor domba pilihan, 5 sukat gandum sangrai, 100 kue kismis, dan 200 kue ara. Abigail kemudian naik keledai, menuruni lembah, dan bertemu langsung dengan Daud. Begitu melihat Daud, ia sujud sampai ke tanah. Lalu ia berkata, "Biarlah hambamu ini yang menanggung kesalahan itu." 1 Samuel 25 ayat 24. Abigail kemudian berbicara dengan cermat. Ia mengingatkan Daud untuk tidak menumpahkan darah secara sia-sia agar Daud tetap bersih dari dosa pembalasan pribadi. Abigail juga meneguhkan bahwa Daud adalah orang yang dipilih Tuhan, yang kelak akan menjadi raja. Mendengar semuanya itu, surutlah kemarahan Daud. Ia kemudian berkata, "Terpujilah Tuhan yang mengutus engkau, terpujilah kebijaksanaanmu. Hari ini engkau menahan aku dari pertumpahan darah." 1 Samuel 25 ayat 32-33. Keesokan paginya, Abigail menceritakan semuanya kepada Nabal. Dan ketika Nabal mendengar apa yang hampir menimpanya, hatinya menjadi beku seperti batu. 10 hari kemudian, Tuhan memukul Nabal dan ia mati. Pertama Samuel 25 ayat 37-38. Begitu Daud mendengar bahwa Nabal telah mati, ia berkata, "Terpujilah Tuhan yang membela perkaraku terhadap Nabal dan menahan aku dari kejahatan." Ia lalu mengirim utusan untuk melamar Abigail menjadi istrinya. Pertama Samuel 25 ayat 39-40. Abigail menerima lamaran tersebut. Dari Abigail, Daud memiliki seorang anak bernama Kileab.
1 Tawarikh 3 ayat 1, yang juga dikenal dengan nama Daniel dalam 2 Samuel 3 ayat 3. Abigail adalah simbol dari hikmat yang bertindak cepat. Ia bukan hanya cantik, tapi tahu waktu, tahu kata, dan tahu cara menyelamatkan keluarganya dari kebinasaan. Dalam budaya dan tafsir Ibrani, Abigail disebut-sebut sebagai nabi perempuan. Dalam tafsiran Kristen, ia dikenang sebagai wanita pendamai, berani, dan visioner. Lebih dari semua itu, dari Abigail kita belajar bahwa kebijaksanaan bukan sekadar tahu yang benar, tetapi berani melakukan yang benar, tepat pada waktunya.